semuanya, di sini saya Christina Gloria Ryan dari kelas 10-2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran sosiologi. Yang pertama itu gejala sosial akibat heterogenitas sosial. Poin yang pertama, perbedaan budaya. Biasanya bisa menimbulkan kesalahpahaman. Poin yang kedua, konflik sosial. Dipicu oleh perbedaan suku, agama, dan ras. Poin yang ketiga, integrasi sosial. Bisa terjadi jika ada toleransi. Poin yang keempat, ketimpangan sosial. Seperti sekelompok tertentu yang lebih diuntungkan. Poin yang kelima, polarisasi sosial. Seperti masyarakat terpecah karena ideologi. Yang kedua, pergeseran peran. Contohnya seperti perubahan posisi atau tanggung jawab dalam masyarakat. Misalnya ibu rumah tangga menjadi wanita karir. Yang ketiga, kenakalan remaja, faktor penyebab. Yang pertama, keluarga, kurangnya perhatian orang tua atau pola asuh yang salah. Poin yang kedua, lingkungan pergaulan, teman sebaya yang memberikan pengaruh negatif. Poin yang ketiga, media dan teknologi. Konten negatif di internet atau media sosial memicu perilaku menyimpang. Keempat, gejala sosial akibat penyimpangan sosial. Poin yang pertama, kriminalitas, ada pencurian, kekerasan, dan tindakan melawan hukum. Poin yang kedua, penyalahgunaan narkoba. Remaja dan orang dewasa terlibat dalam obat terlarang. Poin yang ketiga, perilaku menyimpang, misalnya vandalisme atau tindakan anarkis. Poin yang keempat, diskriminasi. Seseorang diperlakukan tidak adil karena perbedaan tertentu. Poin yang kelima, eksploitasi anak. Anak-anak dipaksa bekerja atau dinikahi dini. Poin yang keenam, korupsi. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. Poin yang ketujuh, prostitusi. Perdagangan manusia dan eksploitasi seksual. Kelima, gender dan jenis kelamin. Poin yang pertama, jenis kelamin. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Poin yang kedua, gender. Peran sosial dan budaya yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Yang keenam, multidimensi identitas. Identitas seseorang terbentuk dari suku, agama, budaya, pekerjaan, dan nilai pribadi. Yang ketujuh, gejala sosial akibat penyimpangan seksual. Poin yang pertama, pelecehan seksual. Tindakan tidak senonoh terhadap orang lain. Poin yang kedua, pornografi. Penyebaran konten seksual yang merusak moral. Poin yang ketiga, eksploitasi seksual. Pemanfaatan orang lain untuk kepentingan seksual. Yang kedelapan, gejala sosial akibat perubahan sosial. Poin yang pertama, perubahan nilai dan norma. Norma lama tergeser oleh yang baru. Yang dua, urbanisasi. Perbedaan besar-besaran ke kota menyebabkan kepadatan. Poin yang ketiga, modernisasi. Perubahan pola hidup akibat teknologi. Yang keempat, westernisasi. Budaya luar masuk dan mengubah budaya asli. Poin yang kelima, kesenjangan sosial. Ada yang semakin kaya, ada yang semakin miskin. Poin yang keenam, krisis identitas. Orang bingung menentukan jati diri karena perubahan sosial. Poin yang ketujuh, munculnya profesi baru. Teknologi menciptakan pekerjaan yang dulu tidak ada. Kedelapan, meningkatnya individualisme. Orang lebih fokus pada diri sendiri dibandingkan komunitas. Poin yang ke-9, konflik antar generasi. Perbedaan pemikiran antara orang tua dan anak. Poin yang ke-10, perubahan sistem pendidikan. Kurikulum dan metode belajar terus berkembang. Itu saja materi yang saya dapatkan untuk menjelaskan kepada kalian. Terima kasih.